الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Salam muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di zaman ini semakin banyak kemunculan pihak yang memperjuangkan pemahaman ateis, ya, yang meniadakan eksistensi pencipta alam semesta. Hal ini semakin menguatkan urgensi mempelajari tauhid rububiyah dan menanamkannya kepada masyarakat kita, ya, secara umum. Sebab banyak subhat, kerancuan pemahaman tersebar, ya, baik melalui internet, ya, buku-buku dan seterusnya. Bahkan ada dai-dai yang menyeru, ya, kepada kesyirikan, ya, penyimpangan akidah, ya, yang ini semakin menjadikan kita hendaknya lebih semangat mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhat-subhat tersebut, ya, dengan mudah akan menyerang, ya, mereka yang bodoh, ya, yang jauh dari ilmu-ilmu syar'i, yang tidak kuat dalam akidahnya, ya, bisa jadi membuat keraguan-keraguan, bahkan bisa jadi mereka terjatuh di dalam pembatal keislaman, ya, tanpa mereka sadari. Bahkan kadang kita bisa saksikan kadang terang-terangan, ya, kufur, ya, dia memilih agama selain Islam. Sungguh benar sabda Rasulullah SAW tentang munculnya fitnah-fitnah, ya, di akhir zaman, ya. Rasul berpesan kepada kita, badiru bil a'mal fitanan ka qibail lailil mudlim. Bersegeralah kalian mengerjakan amal-amal soleh. Dan tentunya ini tegak di atas ilmu, belajar dari taklim, dari belajar, kemudian ilmunya memunculkan amal-amal soleh, dan kita benar-benar mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari, bersegera menyambut seruan Allah dan Rasulnya sebelum munculnya fitnah-fitnah. Kakito ilaini mudlim, yang itu seperti potongan malam yang sangat gelap gulita, membawa kerancuan pemahaman. Ya, yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Bisa jadi waktu pagi seorang itu masih mukmin, ya, masih beriman, sore hari sudah kafir. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, atau dia sorenya masih mukmin, pagi-pagi sudah kafir. Yabi'u dinahu bi aradin minad dunya. Dia menjual agamanya, menjual akidahnya, ya, menukarnya dengan perbendaharaan harta dunia yang rendah, yang remeh, ya. Ini semua adanya fitnah bisa jadi subhat, ya, keraguan pemahaman sehingga dia menjadi ragu akan agamanya, ya. Bahkan ada tokoh padahal yang dulunya ulama Islam bahkan membantah pemikiran sesat, ya, tapi bagaimana hidayah dari tangan Allah,
dia malah di akhir hidupnya jadi orang ateis. Naudzubillah min dzalik. Itu ada kisahnya. Ya. Yang ini seluruhnya sekali lagi menjadikan perkara ini benar-benar memahami, mengilmui, menanamkan akidah, keimanan pada masing-masing diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Benar-benar perkara yang tidak bisa, tidak harus benar-benar kita usahakan dalam rangka usaha ikhtiar kita menangkal sekian banyak subhat-subhat dan juga syahwat yang banyak bertebaran. Dan tentunya semuanya dengan kita tawakal, pasrah, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah muslimin rahimani wa rahimakumullah, rububiyah seperti sudah kita jelaskan tadi. Kalau dalam penjelasan Fadilatul Syekh Dr. Saleh disebutkan dalam kitab tauhidnya Saleh Fauzan, Dr. Saleh Fauzan, bahwasanya tauhid rububiyah itu seperti sudah kita sampaikan, ifradullahi subhanahu wa ta'ala bi af'alihi atau bi af'alihi, mengesahkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya dalam perbuatan-perbuatan. Ini pengertian makna dari tauhid rububiyah, mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sudah kita sampaikan tadi, perbuatan Allah sangat banyak. Sangat banyak yang di situ kita tauhidkan Allah dan masuk dalam mengimani rububiyah Allah, sangat banyak. Tapi para ulama kita meringkas untuk mudah diingat, mudah dipahami. Rububiyah itu menjadi 3 poin, 3 hal. Sebagaimana penjelasan Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin yang pernah saya baca dalam Sarah Hadis Jibril. Ya, beliau punya buku khusus, buku kecil mensarah Hadis Jibril, yang masyhur. Di situ ketika beliau membahas tentang mengimani rububiyah Allah, mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, beliau menjelaskan ada 3 perkara, ringkasan, rangkuman dari mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama al-khalqu. Mengimani Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Ya, dan ini banyak sekali dalil-dalilnya dari Al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasulullah SAW, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khaliq. Itu namanya Al-Khalqu, itu sifatnya. Ya, khalaqa yakhluqu, ya khalqan, khaliqun, mahlukun. Ya. Ukhluq la takhluq, makhlakun lakun. Sorot pelajaran tasrifannya. Khalaqa yakhluq, khalqan. Khalaqa telah menciptakan, yakhluqu sedang menciptakan, khalqan penciptaan, khaliqun yang menciptakan, makhlukun yang diciptakan, ya, dan seterusnya. Ya, jadi poin yang pertama al-khalqu, ya, penciptaan. Ini ringkasan yang pertama dari rububiyah, mengimani hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menciptakan. Menciptakan di sini masalah muslimin yang merupakan rububiyah Allah adalah menciptakan di sini bermakna ijad. Ijad yaitu aujada, yujidu, ijada, mengadakan. Dari yang tidak ada menjadi ada. Itu makna menciptakan di sini yang merupakan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, hal ata 'alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Belumkah datang kepada manusia satu masa di mana ketika itu mereka belum bisa disebut apa-apa,
ya belum bisa, belum ada. Ya, kemudian Allah ciptakan, Allah adakan. Dari yang tadinya nggak ada menjadi ada. Jadi al-khalqu di sini maknanya aujada yujidu ijad, bermakna ijad, mengadakan. Ini perlu disampaikan karena nanti ya Allah dan Rasulnya ada juga mengatakan makhluk itu menciptakan. Tapi makna menciptakan yang disebutkan yang itu sifatnya makhluk itu bukan mengadakan yang tidak ada menjadi ada, bukan. Menciptakan yang itu disandarkan kepada makhluk adalah maknanya nanti at-tasyir. Tasyir, soyyaro, yusoyiru, tasyir. Tasyir itu mengubah bentuk. Jadi kalau manusia disifati dengan menciptakan, itu maknanya merubah bentuk, bukan yang nggak ada menjadi ada. Seperti ini masjid, ini ciptaan makhluk, ya arsiteknya yang diciptakan, tapi cuma merubah bentuk dari bahan-bahan yang ada. Ya, dirubah bentuk. Itu makna menciptakan makhluk, bukan mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Karena dia suruh ciptakan sebutir pasir nggak bisa. Ya, tapi kalau merubah bentuk pasir, semen, bata jadi benar, itu namanya menciptakan yang makhluk. Ya, bermakna soyyaro, yusayyiru tasyir, cuma merubah bentuk. Nih. Motor ciptaan saya, ini mobil ciptaan saya, ini pesawat ciptaan saya. Itu kalimat yang hak. Dan itu bukan syirik. Kamu menciptakan, Allah yang menciptakan. Nah, ini jadi keliru di sini. Ya, karena makhluk juga disifati dengan menciptakan. Cuma tadi maknanya membentuk, merubah bentuk, bukan mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Begitu. Karena dalam sebuah ayat Quran disebutkan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ahsanul khaliqin. Khaliqin kan jamak kan? Jamak apa mufrad apa musanna? Khaliqin. Khaliqun mufrad, khaliqani, khaliqaini musanna, khaliquna, khaliqina. Jamak lah, jamak mudzakkar salim. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini ada pencipta banyak ini. Allah bilang ya, Allah itu sebaik-baik pencipta. Ahsanul khaliqin di situ. Berarti ada pencipta ini selain Allah. Gimana ini katanya kita suruh ngimani hanya Allah yang mencipta. Begitu. Dalam hadis tentang hukum menggambar, gambar makhluk bernyawa, ialah asadun nasi adzab yaumal qiyamati al-musawwirun. Ya, bahwasanya manusia paling keras ada di hari kiamat adalah tukang gambar. Maksudnya gambar makhluk yang bernyawa. Disebutkan tentang azab siksanya di situ. Ya, ahyu ma khalaqtum. Ahyu ma khalaqtum. Hidupkan itu yang sudah kamu ciptakan, yang sudah kamu gambar tadi. Di situ dikatakan dalam hadisnya menciptakan juga. Ya, jadi makhluk kok disifati menciptakan, padahal kita dalam pembahasan iman harus mengimani hanya Allah pencipta. Bagaimana ini mendudukkannya, memahaminya tadi? Ya, kalau itu menciptakan yang merububiyah Allah adalah maknanya al-ijad. Al-ijad yujidu ijadan, mengadakan. Nah, ini hanya Allah yang mampu, yang lainnya tidak bisa. Tapi ketika mau disifati menciptakan tadi, bukan mengadakan, tapi merubah bentuk. Karena makhluk belas tidak ada kuasa untuk bisa menciptakan begitu. Perhatikan masalah muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala surat Az-Zumar ayat 62. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allahu khaliqu kulli syai'. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah lah khaliqu, pencipta, kulli segala syai' sesuatu. Allah lah pencipta segala sesuatu.
Ini dalilnya. Ya. Sehingga yang selain Allah itu makhluk. Yang selain Allah itu makhluk. Kalau antum belajar kitab salah satu usul, ya, usul salasa, itu dikatakan wa kullu man siwallahi alamun. Wa kullu man siwallahi alamun. Wa ana wahidun min dzalikal alam. Dan segala sesuatu yang selain Allah namanya alam. Ya, wa ana wahidun min dzalikal alam. Dan aku termasuk salah satu dari alam tersebut. Maksudnya alam makhluk. Wa kullu man siwallahi alamun. Segala sesuatu yang selain Allah adalah alam, yaitu makhluk. Rabbul alamin. Rabbnya alam, Rabbnya makhluk ini seluruhnya, alam semesta. Ini ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penciptanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengumumkan dalam Al-Quran dirinya bersendirian di dalam menciptakan. Antum baca surat Luqman, ya, surat Luqman itu ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Di ayat yang ke-10, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Ya, khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha. Dialah Allah yang telah menciptakan khalaqas samawat, langit-langit, ya, ada 7 lapis, bighairi amadin tarawnaha, dengan tanpa tiang, sebagaimana kalian lihat. Tuh, lihat langit itu makhluknya Allah, ciptaan Allah. Ya. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum. Tuh, lihat bumi, ya, juga makhluknya Allah. Yang di bumi itu ada gunung-gunung, itu juga makhluknya Allah. Langit, bumi, gunung, ya. Wa bassa fiha min kulli dabbah. Tuh, lihat yang berjalan, yang merayap di atas bumi, itu juga makhluk-makhluknya Allah. Sekian banyak makhluk yang merayap, yang berjalan di atas bumi. Ada yang nggak punya kaki, ya, yang kakinya 2, yang kakinya 4, yang kakinya 1000, macam-macam. Sekian banyak hewan, binatang, bahkan kita termasuk di dalamnya. Tuh juga makhluk-makhluknya Allah. Wa anzalna minas sama'i ma'an fa'anbatna fiha min kulli zawjin karim. Allah turunkan air hujan, dan dengan sebab itu menumbuhkan sekian banyak tanaman, sekian banyak pohon. Coba, beraneka ragam tanaman-tanaman, pohon-pohon, ya, bunga-bunga. Allah yang menciptakan sayuran, buah-buahan. Ya, jadi di ayat yang ke-10 Allah jelaskan nih loh makhluk-makhluknya Allah. Ada langit tanpa tiang, ada bumi, ada gunung-gunung, ada yang berjalan di atas bumi, di atas bumi tadi, yang kaki yang enggak ada, yang 2, yang 4, yang banyak kakinya, sekian banyak binatang, hewan. Demikian Allah turunkan hujan, menumbuhkan sekian banyak tanaman beraneka ragam, tanaman, buahan, sayuran, bunga-bunga, semua itu makhluknya Allah. Ayat yang ke-10. Yang ke-11 apa kata Allah? Hadza khalqullah. Itu tadi makhluk-makhluknya Allah. Fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Sekarang kasih tahu saya, kata Allah, mana makhluk-makhluk yang diciptakan oleh selain Allah. Tunjukkan. Siapa yang nemu makhluk yang diciptakan bukan Allah? Tidak ada. Ya, di sini Allah mengumumkan dirinya lah yang menciptakan segala sesuatu. Kalau memang ada pencipta selain Allah, datangkan buktinya. Mana makhluk yang Dia ciptakan? Di sini sekali lagi Allah mengumumkan bersendiriannya, ya, dalam menciptakan. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan surat Al-Hajj ayat 73.
Allah mengatakan, ya ayyuhan nas duriba masalun fastami'u lah. Ya ayyuhan nas duriba masalun fastami'u lah. Wahai manusia, telah dibuat perumpamaan untuk kalian. Ayo dengarkan, ayo disimak perumpamaan ini, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dubaban wa law ijtama'u lah. Sesungguhnya yang kalian ibadahi selain Allah itu, yang kalian berdoa kepadanya, menyembah kepadanya, ketahuilah yang kalian ibadahi selain Allah itu sekali-kali tidak dapat menciptakan walaupun hanya seekor lalat. Bahkan kalau kamu kita katakan jangankan lalat, ya, sayapnya lalat aja tidak bisa dia, kakinya lalat aja tidak bisa, ya. Jadi lihat ini, Allah buat perumpamaan bagaimana yang disembah tadi siapapun dan bagaimanapun itu sangat lemah, tidak berhak diibadahi, apa? Gak bisa menciptakan walau hanya seekor lalat. Lalat itu makhluk yang sangat lemah, sangat tidak bernilai, gitu. Ada yang mau dikasih lalat? Gak ada yang mau. Suruh beli apa lagi? Mau dikasih ya gak mau. Bersama itu yang kalian sembah selain Allah tadi apa? Gak bisa menciptakan walau hanya seekor lalat. Bahkan Allah tegaskan walau ijtama'u lah, bahkan sekalipun mereka itu istimewa, kumpul bahu membahu, tolong menolong yang disembah selain Allah tadi untuk menciptakan lalat, gak mampu juga, gak bisa juga. Bahkan wa iyaslubhumud dubabu say'an la yastankiruhu min, ya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu, ya, dari yang diberikan kepada mereka, pasang sajen misalnya, pada yang sempat diambil sama lalat tuh sajennya sesuatu, dibawa kabur, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La yastankiruhu min, ya, itu yang disembah selain Allah gak bisa merebut yang diambil lalat tersebut, ya. Dha'ufat thalibu wal matlub, amat lemahlah yang menyembah dan amat lemah pula yang disembah. Gak layak, gak pantas, karena mereka tidak bisa menciptakan, ya. Dan kalau kita bahas musik buaya, ya, dalil-dalil yang lain akan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala, ya, dialah yang menciptakan. Yang kedua dari rububiyah Allah Subhanahu wa taala adalah al-mulku atau al-milku. Bisa dibaca mulku, bisa dibaca milku, dan dua-duanya ada dalam nas, ya. Mulku itu malik, ya, al-malik yang merajai, yang menguasai, al-mulku. Kalau dibaca milku, yang memiliki, ya. Ini ringkasan rububiyah yang kedua, al-mulku atau al-milku. Masalah muslimin rahimani wa rahimakumullah, antara mulku, milku dengan sebelumnya al-khalqu ini ada keterkaitan. Ada keterkaitan yang sangat kuat, ya. Yang pertama al-khalqu, Allah yang menciptakan semua makhluknya Allah. Karena Allah yang menciptakan, maka Allah yang punya, gitu. Ya. Karena Allah yang menciptakan, maka Allah yang punya, Allah yang miliki, Allah yang kuasai. Begitu maksud saya. Ya, jadi antara poin yang pertama al-khalqu dari rububiyah Allah Subhanahu wa taala dengan poin yang kedua al-mulku atau al-milku, merajai, menguasai atau memiliki,
Al-mulku merajai, menguasai, al-milku memiliki. Itu ada keterkaitan. Karena Allah yang menciptakan alam ini, berarti Allah yang punya. Berarti Allah yang kuasai, berarti Allah yang miliki. Ya, kita saja di kalangan makhluk ya, kan orang tadi ya bisa merubah bentuk, punya karya dia, punya karya. Itu karya kan ada itu apa namanya itu ya, hak paten ya, hak milik. Ini hak milik saya karena saya yang menciptakan alat ini. Ada kan ya? Kalau ada yang niru-niru itu bisa dituntut itu kan ya, bisa didenda. Itu makhluk ya, makhluk aja begitu. Karena dia yang ciptakan, dia punya, dia kuasa dengan yang dia ciptakan tadi. Mungkin hasil karya apa gitu, karya tulis sebagainya. Tidak boleh sembarangan tuh dia sampai kopi, mungkin cetak pengen jual hasil karya orang, nyuri itu namanya nyolong nanti. Ada hak cipta, gitu, hak cipta. Demikian pula dari sarana, gitu. Motor aja kan itu ya, pesawat apa, konvektor itu kan ada yang itu hasil cipta seorang. Ini alat pesawat untuk apa ya, menghancurkan salju dan awan. Kalau pesawat tidak, pesawatnya itu enggak bergetar ketika lalu dia ciptakan alat tadi. Nah, orang yang niru-niru enggak boleh, iya, dia bisa kena denda. Jadi antara al-khalqu dengan al-milku, ya, di situ apa? Ada keterkaitan. Karena Allah yang menciptakan, maka Allah yang punya, maka Allah yang miliki. Ya, dan sekian banyak ayat menyebutkan hal tersebut. Kita semua seolah hafal ayat walillahi mulkus samawati wal ardh. Apalah? Walillahi mulkus samawati wal ardh. Milik Allah, walillah. Ya, hanya milik Allah. Mulkus samawati wal ardh, kerajaan langit dan bumi. Berarti Allah yang miliki, Allah yang kuasai, ya, Allah yang merajainya. Maliki yaumiddin, ya, raja. Ya, di hari pembalasan. Penyebutan hari pembalasan bukan berarti sekarang bukan raja. Ya, apa sekarang Allah bukan Malik. Penyebutan hari pembalasan oleh Yaumiddin bukan pengkhususan. Sekarang juga Allah raja alam semesta. Cuma kan kalau sekarang kadang ada yang ngeyel. Gitu, kalau di dunia ini kan ada yang ngeyel. Kalau di hari kiamat siapa yang mau ngeyel? Sebagaimana Rasul mengatakan, ya, dalam hadisnya, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku adalah pimpinannya anak keturunan Adam yaumal qiyamah, hari kiamat nanti. Apa sekarang bukan di dunia? Rasul juga sayyid di dunia. Ya, cuma kalau di dunia kan kadang ada yang kufur, ada yang ingkari. Tapi kiamat nanti siapa berani ingkari? Jadi penyebutan Rasul sayyid di hari kiamat bukan berarti kalau di dunia bukan. Demikian pula ini. Jadi sekali lagi yang kedua, ringkasan tauhid rububiyah, iman rububiyah. Allah adalah Allah yang memiliki, Allah yang menguasai. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, makhluk juga ada menguasai, makhluk juga ada memiliki. Kita katakan beda antara kekuasaan kepemilikan Allah dengan kekuasaan kepemilikan makhluk. Beda. Apa bedanya? Dua. Yang pertama, kalau Allah kepemilikannya menguasainya apa? Tanpa batas. Tanpa batas. Semua milik Allah. Semua dalam kuasa Allah. Dan bagaimana tidak Allah yang menciptakannya. Ini. Kalau makhluk, maaf, dia juga menguasai, dia juga memiliki, tapi terbatas. Bahkan sangat-sangat terbatas. Itu pun pemberian Allah. Ya, itu pun pemberian Allah. Ini perbedaan yang pertama. Ya, jadi sisi Allah pemilik penguasa alam semesta, maksudnya yang tanpa batas. Yang tanpa batas. Adapun makhluk
memiliki, menguasai itu diakui dalam syariat Islam. Islam mengakui adanya hak milik pribadi. Islam mengakui seorang punya kuasa dalam wilayah tertentu. Cuma ingat ya, ini juga dari Allah. Ini pun tetap dalam kuasanya Allah. Tidak kemudian misah sendiri di luar kuasa Allah, tidak. Ya, jadi Islam mengakui adanya hak milik. Ya, tidak seperti komunis atau sosialis ya, pemahaman sosialis. Tidak mengakui adanya hak milik pribadi. Semua milik bersama. Ada pemahaman itu. Semua milik bersama. Tidak ada hak milik pribadi. Gitu. Jadi ada buah-buahan, ada tanaman, sayuran, milik bersama. Tidak ada milik pribadi. Ada pemahaman seperti itu. Dan ini keliru. Islam mengakui ada hak milik pribadi. Cuma tadi kepemilikannya terbatas. Bahkan sangat terbatas, itu pun amanah, ya, amanah pemberian dari Allah. Makanya kita kalau kena musibah bilang apa? Inna lillah wa inna ilaihi rojiun. Kita itu milik Allah. Ini cuma amanah. Kok diambil sama yang punya? Ya sudah. Inna lillah wa inna ilaihi rojiun. Jangan ngamuk. Kok ngamuk diambil sama yang punya? Aneh kan? Masih kita tukang parkir. Tukang parkir, mobil bagus, motor gede, parkir. Yang punya datang, ya dia dengan sukarela, nggak ngamuk-ngamuk. Ya memang bukan punya saya, coba dititipi. Malah dia senyum-senyum. Nah kita loh kadang diambil yang punya Allah, ngamuk-ngamuk, keluh kesah. Ini sisi ya di antara kalau kita belajar tauhid itu, di situ ada pengaruh dampak, ya, membawa kepada kesabaran, ridho, menerima. Kita tuh menerima Allah, diambil mereka ngamuk-ngamuk. Inna lillah. Makanya kisah sampai itu seorang sahabiah, ya, anaknya sakit, ya, kemudian meninggal. Sebelumnya suaminya ngerti anaknya ini sakit, kemudian suaminya keluar, kemudian tinggal anaknya kan. Kata istrinya, jangan ada yang ngasih tahu meninggalnya anak ini kepada suami kecuali saya. Kisah sampai itu. Umum salah. Pokoknya ada yang bisa ilmu. Yang ini kan Masya Allah ya, bagaimana pinternya ini istri ini Soleh ini tadi. Dan suaminya pergi, anaknya sakit, kemudian qadarullah meninggal. Dia mengatakan, jangan ada yang beri kabar kepada suami kecuali saya tentang kematiannya. Ini suaminya datang, tanya, gimana kondisi anak kita? Kata istrinya, dia lebih tenang. Betul nggak? Ini namanya tauriyah. Kalau tauriyah, jadi ngomong sesuatu, ya, kalau langsung ngomong dia sudah mati kan ini nanti repot ini kan. Katanya nggak baik ini. Nanti ada waktunya ngomongnya. Cuma sekarang belum waktunya. Dia pakai tauriyah. Tauriyah itu mengucapkan sesuatu yang ngomong maksudnya mati. Yang dengarkan maksudnya tenang, dikira sudah lebih baik kondisinya. Gimana anak saya? Dia lebih tenang dari sebelumnya. Tenanglah udah mati, udah ada gitu. Sampai suaminya ini Masya Allah, ya, dia dan istrinya ini kan, ya, bahkan sempat ada tamu segala, masih biasa makan bareng-bareng dengan tamunya, sampai suaminya pergi, sampai tamunya pergi, sampai kemudian dia istrinya ini belum masih tahu sudah mati, cuma dibilang tadi, sampai dada sampai campur itu subhanallah. Sudah selesai hajat suami tadi baru dia ngomong. Tapi nggak ngomong langsung mati. Mas gimana mas kalau ada orang titip sama kita diambil? Ya dikasih aja. Kita boleh nggak marah-marah? Ya nggak boleh lah. Kan sudah punya mukadimah hari ini. Baru dia ngomong. Marah ya nggak mungkin sudah dikasih mukadimah. Kalau ada
ada orang titip sama kita sesuatu, yang titip mau ngambil yang dititipkan tadi, gimana Mas kita? Ya dikasihkan, bukan punya kita, cuma titipan. Kemudian dikabarkan anaknya sudah diambil sama yang punya. Mau marah gimana? Apa nggak dari tadi kamu ngomong ya? Sudah ganggu tamunya, bapak sudah campur segala sama istrinya. Ya ternyata anaknya meninggal. Ini kan masalah, ya. Bagaimana pintarnya wanita tersebut. Ini al-mulku sama al-milku. Ya, Allah yang mulku menguasai, merajai, al-milku memiliki. Kalau dikatakan tadi makhluk juga memiliki, makhluk juga menguasai, kita katakan beda. Kalau Allah tanpa batas, semua milik Allah, dalam kuasa Allah. Kalau makhluk sangat terbatas, tidak semuanya milik makhluk. Datanglah antum ke orang yang terkaya sedunia, antum bilang, Pak, ini baju saya. Dia ngaku, oh iya, bukan bajunya dia, ini jam-jamnya saya. Iya juga, ini mobil saya juga dibawa. Mobilnya nggak bagus, mobil saya udah. Iya. Menunjukkan apa? Terbatas orang itu kepemilikannya. Kemudian yang kedua, bedanya kalau Allah itu kepemilikannya mutlak. Mutlak itu nggak ada syarat, terserah Allah. Terserah Allah, mau dikasihkan siapa, mau dibagaimanakan, ini yang Allah miliki, terserah Allah. Nggak ada yang mengikat Allah dengan aturan-aturan, terserah Allah. Cuma jangan dibayangin terserah Allah itu orang benar ngawur ya. Lah Allah itu hakim, yang penuh hikmah. Lah kalau kita, kepemilikan kita itu terikat, mukoyat. Terikat apa? Terikat dengan aturan-aturan pemilik yang sesungguhnya. Sekarang saya tanya, antum kerja keras, tadinya operasikan banting tulang kaki jadi kepala jadi kaki, dapat gaji duit. Kemudian mau antum bakar duitnya, boleh atau tidak? Kerja saya, capek saya, keringet saya, duit saya mau tak bakar, boleh atau enggak? Boleh enggak? Enggak boleh. Ada yang bilang boleh? Ada yang bilang boleh. Mas bulong kata dia. Masalah buat lo. Anak muda sekarang mentang-mentang HP dia dinasihati nggak boleh dipakai untuk kayak gitu HP-nya. HP saya, duit saya, apa ngatur-ngatur gitu dia bilang ya. Kita katakan tidak boleh, karena yang kita miliki mukoyat, terikat dengan aturan-aturan pemilik yang sesungguhnya, yaitu Allah. Jangankan bakar duitnya disimpan aja, nggak dipakai. Dia butuh motor, sayang, mending jalan kaki. Dia butuh makanan yang bergizi, sayang, dan sama kerupuk aja duitnya nanti habis kurang. Boleh nggak? Disia-siakan duitnya, simpan aja. Atau dia belikan motor tapi disimpan aja di rumah, nanti bersih-bersih, tutupi lagi dengan pelampu, kemana-mana ingling. Boleh nggak dia ngambil motornya? Nggak boleh. Menyia-nyiakan harta saja nggak boleh. Ya, innallaha karihalakum ida'atan ma, kata Rasulullah, membenci kalian menyia-nyiakan harta, nggak dimanfaatkan untuk hajat kebutuhan kita. Itu Allah sudah nggak suka, sudah dilarang. Gimana dihancurkan? Duitnya mau dibakar, motornya mau dibakar, boleh? Tidak boleh. Itu punya Allah, amanah. Inilah, langsung juga punya anak. Jangan anak-anak saya terserah saya didiknya, tidak boleh, ngawur. Ya, boleh anaknya dipukuli gitu. Ya, bibirnya karep-karep bapaknya, saya yang buat. Tidak bisa. Itu titipan. Pendidikannya, tarbiyahnya kembalikan kepada aturan pemilik. Coba ini loh, hikmah kita belajar tauhid. Jadi apa? Tahu diri.
tahu diri. Coba kalau dia nggak tahu diri, mas gua kata dia, masalah buat lo. Subhanallah, kita ini hambanya Allah, titipi kekuasaan, titipi harta, duit, rumah, anak, istri, titipan. Dan itu sangat terbatas ya toh, bukan semua rumah kita, bukan semua juga harta kita toh. Bersama itu apa? Mukoyat, terikat dalam penggunaannya, pentasarufannya harus mengikuti aturan pemiliknya. Ini kalau kita terbatas, bahkan sangat terbatas. Kalau kita mukoyat, terikat dengan aturan pemilik yang sesungguhnya. Kalau Allah memiliki, menguasai, merajai tanpa batas, semua dalam kuasa Allah, semua milik Allah, dan Allah tidak diatur-atur. Makanya tidak boleh kita itu tanya-tanya sama Allah, maka Allah berbuat begini, maka itu dikasih anak laki-laki, saya hanya perempuan, saya orang nggak punya anak, terserah Allah yang punya. Ya, antum mau diatur-atur dalam kepemilikan harta antum? Kan nggak mau kan? Ya terserah saya. Terserah aturan saya. Kalau Allah iya, kalau apa kamu atur saya kan begitu. Ya, jadi terserah Allah. Yang ini dikasih banyak, ini dikasih sedang, kasih sedikit, ini gak dikasih, terserah Allah. Kita nggak boleh protes. Kenapa? Milik Allah. Orang kafir udah bisa protes sama Allah. Apa kok saya sesat? Saya kemudian menyimpang. Ya, urusannya apa coba? Urusannya karena nggak Allah beri hidayah. Sehingga dia sesat. Allah nggak beri hidayah kepadanya. Tidak dihitung dolim. Kenapa nggak dihitung dolim? Karena milik Allah, terserah Allah. Dihitung dolim itu kalau milik kamu ditahan sama orang. Nah, yang tahan itu dolim. Paham? Kita tuh nggak bisa protes sama Allah itu. Gak dikasih ini, gak dikasih itu, gak bisa protes. Kenapa? Karena Allah menahan yang milik Allah. Kalau Allah menahan yang milik Allah, Allah tidak dihitung zalim. Dihitung zalim itu kalau menahan milik orang lain. Rasul mengatakan dalam hadisnya, matalul ghani dzulmun. Orang sudah punya duit gak bayar hutang, zalim. Kenapa zalim? Nahan punya orang lain. Tapi kalau dia nggak punya utang, nggak punya tanggungan, kalau dia protes, kenapa nggak kasih saya duitnya? Aneh orang dia. Jelas sini semuanya di sini. Saya bilang boleh semuanya ini sama saya. Kenapa kok sepuluh menit punya duit nggak kasih saya? Nggak pernah, nggak masuk uang saya. Lah ya kalau aku punya utang sama saya, ditahan baru boleh. Jadi kalau Allah menahan yang miliknya tidak dihitung zalim, kita nggak boleh protes. Apalagi kita nggak mau, nggak pernah minta hidayah, malah miliknya kesesatan. Udah selesai kalahin Allah, keterlaluan tuh maksudnya. Salah Allah, hidayah milik Allah. Wahai hamba-hambaku, dalam diskusi kata Allah, ya ibadi kullukum, wahai hamba-hambaku, kalian semua lapar kecuali aku kasih makan. Minta makan kepadaku akan aku beri makan. Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya telanjang. Ada yang lain gak pakai baju? Gak ada, telanjang semua. Kecuali aku beri pakaian. Minta pakaian keberatan aku beri. Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya sesat kecuali aku beri petunjuk, minta petunjuk kepadaku akan aku beri. Karena di tangan Allah semua kebaikan itu, dan itu rubiah Allah, dan itu dalam pengaturan Allah. Kalau kita paham seperti ini, kita akan semakin bersandarnya hanya kepada Allah. Ini rubiah yang kedua, al-mulku, al-milku. Yang terakhir besok lagi. Dan malam. Ya. Ini baru rububiyah. Cukup ya sampai sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan besok malam. Jadi jadwal saya ini nggak tetap. Aslinya saya tuh nggak bisa di sini. Saya sudah penuh. Cuma ini santri liburan.
biasanya taklim malam Rabu, malam Kamis, satunya di Sabidi gitu, satu di Surau. Melipur ini kan kosong, tak tawarkan gimana mau taklim enggak, kalau mau taklim siap. Tadinya cuma malam Rabu, ini kok besok enggak. Karena ternyata besok katanya libur taklim rutinnya. Diminta juga, ya insya Allah. Ya, jadi kita nanti besok lagi tentang rububiyah. Dan ini masih panjang pembahasannya. Masih ada hal yang lainnya dengan rububiyah yang harus kita ilmui. Ya, karena kita diperintah beriman itu seperti imannya para sahabat. Fa'in amanu bi misli ma amantum bihi faqadi tahu. Kalau mereka mau beriman dengan apa-apa yang kalian imani wahai para sahabat, barulah mereka mendapatkan petunjuk. Ya, ini rububiyah. Dan dengan dalil-dalilnya, seolah kelanjutannya kita bahas pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.